Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mitra Kuaya dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan coba sedikit sampaikan beberapa hal terkait dengan luar biasanya hiruk pikuknya, gegap gempitanya di market ya, tentang kenaikan harga yang luar biasa sampai menyentuh angka 30-40% kenaikan harga-harga di masyarakat yang sudah mulai membumbung tinggi juga. Nah, menyangkut dengan beberapa kepentingan kita di perusahaan Kuaya khususnya, kita menyikapi tentang polemik-polemik kenaikan bahan baku yang luar biasa saat ini. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan kebijakan-kebijakan dari mulai kebijakan yang paling ringan hingga kebijakan yang paling berat harus mengakhiri produksinya atau menutup usahanya. Saudaraku sekalian, setelah saya rangkum dari beberapa sumber, ini peningkatan harga logistik di semua sektor, terutama sektor yang terkait dengan plastik ya, yang terkait dengan plastik mengalami pelonjakan atau kenaikan yang sangat luar biasa sekali. Bahkan kalau bisa dikatakan ini ganti harga ya, ganti harga. Saudara sekalian, ya apapun yang terjadi hanya dua pilihan, kita menyesuaikan atau kita tidak ada produksi ya. Itu yang harus kita langkah-langkah kita ambil ke depan. Namun demikian, kita coba dari teman-teman manajemen PT Segar Mitra Nusantara mencoba untuk terus melakukan inovasi-inovasi, melakukan satu langkah-langkah bagaimana supaya kita tetap bisa eksis dengan kondisi yang terjadi saat ini. Saudara sekalian, kenaikan harga plastik ya, ini harga plastik, bahan baku plastik ini di market sudah mencapai kisaran antara 20-30% ya, 20-30%. Itu luar biasa sekali. Nah, kemudian kenapa ini bisa terjadi kenaikan di tingkat pasar yang cukup luar biasa dari para supplier, luar biasa sekali. Karena apa? Salah satunya disebabkan oleh adanya bahan baku plastik yang cukup luar biasa kenaikannya. Kita melihat pada Februari 2021 itu bahan baku plastik itu masih berkisar antara 20.000 US dollar per tonnya ya, masih berkisar antara 20.000 US dollar per kartonnya. Tetapi pada bulan-bulan Maret ini sudah hampir mendekati ya, berkisar antara 30 sampai 40.000 US dollar per tonnya. Nah, ini kenaikan yang cukup signifikan, luar biasa sekali ya. Ini perbandingan yang cukup membuat kita kelabakan juga di tingkat pelaku market atau pelaku produsen yang ada kaitannya dengan bahan baku plastik atau ada kaitannya dengan kemasan plastik. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, kemudian kenapa kita masih terpengaruh dengan adanya kenaikan ini? Ya, perlu disadari bersama bahwa bahan baku plastik di Indonesia ini masih kita mengandalkan 55% sampai 60%-nya masih impor ya, masih impor dari luar negeri. Nah, ini akhirnya berdampak pada harga-harga yang harus menyesuaikan dengan kenaikan harga bahan baku plastik di tingkat internasional ini. Kemudian kita rangkum dari beberapa sumber juga, kenapa sih penyebabnya bisa naik segitu hebatnya, bahkan katakan ganti harga ya, dengan segitu hebatnya. Oke, yang pertama kita melihat bahwa adanya kelangkaan kontainer yang sekarang terpengaruh dari lesunya mungkin ekspor impor ya, terkait dengan adanya musim pandemi ini, musim corona ini, sehingga ekspor impor agak sedikit memang ada kendala di situ. Banyak juga kontainer yang tidak jalan sebagaimana mestinya di seperti tahun-tahun yang lalu ya. Cukup ini
mempengaruhi ya, sama pengaruhi sehingga impor bahan baku itu juga akan menjadi masalah bagi para produsen plastik yang ada di Indonesia. Kemudian juga adanya kenaikan minyak dunia ya, kenaikan minyak dunia yang cukup besar juga ya, yang membuat seluruh harga saat ini mengalami sebuah pergantian harga yang luar biasa, yang mungkin juga disebut siklus tahunan ya, kenaikan siklus tahunan. Tetapi tahun ini cukup membuat kelabakan para pengusaha-pengusaha, terutama di bidang yang ada kaitannya dengan kemasan plastik, dan ini akan terus meningkat. Begitu juga pada komoditi-komoditi lain pasti akan berimbas pada kenaikan harga tersebut. Kemudian yang kedua, cuaca ya, cuaca ini juga meskipun hanya 0% pengaruhnya, namun ini tetap berdampak karena banyak sekali daerah-daerah banjir, daerah-daerah lake yang daerah industri banjir, sehingga ini mempengaruhi produktivitas dari supplier-supplier kita. Nah, saudaraku sekalian, inilah yang menyebabkan kemungkinan seluruh komponen logistik terutama di perusahaan kita di Kuwait juga mengalami sebuah penyesuaian cash flow di situ ya. Kita harus sesuaikan cash flow-nya karena kita tidak mungkin bertahan ya, sedangkan kita pada saat 2 tahun ini, 3 tahun ini sebenarnya kita sudah melakukan subsidi terhadap logistik kita ya. Kita ada spelling, ada space yang untuk memang mengantisipasi kenaikan harga selama periode 2 tahun 3 tahun ini. Namun demikian, kenaikan yang cukup signifikan ini membuat space kita untuk mencoba cash flow kita agak berat ya, sangat berat sekali, karena kenaikan yang cukup fatal menurut saya di atas 30% ini menjadi sesuatu yang cukup luar biasa, harus mengambil kebijakan. Demikian saudara sekalian, nanti kita tetap akan berupaya, manajemen PT Segar Mitra Nusantara akan berupaya sebagaimana kewajiban kami untuk terus melakukan terobosan-terobosan. Namun demikian, jika nanti ada hal-hal yang harus kami sampaikan, akan kami sampaikan. Hanya 2 pilihan untuk menyikapi kenaikan harga terutama di bahan logistik plastik saat ini ya. Kita akan tetap istiqomah mensiarkan Kuwaya dengan segala macam tantangannya ya, segala berat tantangannya kita tetap siarkan sebagai ujung tombak market, bagaimana kita nanti tetap memberikan masukan-masukan, memberikan pemahaman-pemahaman kepada market terkait dengan adanya tantangan-tantangan ini. Nah, atau kita akan tutup ya, karena tidak bisa mengimbangi kenaikan harga ini. Mungkin kita akan beberapa produk, mungkin kita juga bisa akan melakukan penghentian produksi ya. Namun demikian, ini bukan jalan yang terbaik untuk kita pilih ya. Penghentian produksi ini bukan jalan yang terbaik untuk kita pilih. Karena apa? Banyak ratusan ribuan orang yang sudah menikmati kemanfaatan dari air minum Kuwaya ini ya. Banyak orang-orang sakit sehat karena Kuwaya, banyak orang-orang yang diberikan keberkahan banyak sekali dari Kuwaya ini, sehingga kemungkinan untuk tidak produksi atau mengeluarkan produk, insya Allah itu bukan jalan pilihan kami yang akan kita ambil. Namun demikian, dalam kurun waktu dekat ini kita akan mengadakan penyesuaian terhadap gejolak menyikapi kenaikan harga, terutama di kenaikan harga logistik di semua item produk kita, dari mulai galon, kemudian cup ya atau gelas, kemudian juga logistik botol ya, dari botol 330 dan botol 600, semua mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan ini sudah melampaui batas ambang kemampuan kami untuk subsidi. Nah, untuk itu kami selalu mohon doa, mohon dukungan, tetap semangat, optimis ya dalam mensiarkan produk Kuwaya. Jangan khawatir, meskipun nanti ada mungkin penyesuaian, insya Allah itu masih secara market kita masih di bawah kompetitor yang memang menjadi kompetitor kita tentunya. Paling tidak sama dengan harga kompetitor yang menjadi kompetitor kita. Apple to apple-nya
insya Allah kita nanti akan bisa juga kita bandingkan, atau dengan produk-produk yang menjadi rival kita ya di market. Nanti kita coba bandingkan di situ. Namun demikian, perbedaan-perbedaan di kita banyak sekali, bahwa perusahaan ini tidak hanya sekedar perusahaan jualan. Ini perusahaan penuh dengan mencari keberkahan, mensiarkan sebuah visi atau hero yang kita bangun bersama-sama di Kuaya ini. Saudaraku sekalian, demikian, mohon maaf sekali lagi kami seluruh jajaran direksi manajemen PT Segar Mitra Nusantara mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kebijakan kami nanti akan memberikan dampak-dampak pro dan kontra di market. Namun demikian, saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudaraku semua adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang selalu berhusnudon, orang-orang yang selalu berpikir positif dan selalu mengambil hal-hal yang bersikap positif, mengambil tindakan-tindakan yang bersikap positif, dan terus berjuang di jalan umat, berjalan di jalan Allah. Tetap siarkan Kuaya, kita gebrak bagaimana kita jihad di ekonomi keumatan bersama Kuaya. Demikian saudaraku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.